Baik anak-anak, kita mulai dengan mempelajari apa yang dimaksud dengan gaya. Nah, untuk lebih memahaminya, silakan anak-anak cermati gambar ini, ya. Yang di atas ini adalah seseorang yang mendorong meja, kemudian di bawahnya adalah dua orang ini, ya. Satu orang mendorong gerobak, kemudian orang yang di depannya ini menarik gerobak. Ingat, ini mendorong, ini menarik. Ya, dalam sains, gaya didefinisikan sebagai sesuatu yang berupa dorongan ataupun tarikan yang menyebabkan benda mengalami perubahan posisi atau letak. Kemudian gaya disimbolkan dengan F besar, di mana F besar ini adalah singkatan dari force, ya, dalam bahasa Inggris. Itu artinya kekuatan atau tenaga. Kemudian satuan gaya dalam SI adalah kilogram kali meter per sekon kuadrat, atau sama dengan Newton yang dilambangkan dengan N besar. Nah, bagaimana kita mengetahui besarnya gaya yang bekerja satu benda? Maka kita perlu alat untuk mengukur gaya, yaitu disebut dengan dinamometer atau neraca pegas. Ya, bentuknya seperti ini. Di sini kita lekatkan benda, kemudian di sini tangan kita untuk menarik, misalnya menarik balok kecil, ya, sehingga pegas yang di dalam ini akan tertarik. Kemudian pada permukaan pegas ini akan menunjukkan suatu angka atau nilai, berarti sekianlah besarnya gaya yang bekerja pada balok tadi. Paham, ya? Selanjutnya kita pelajari jenis-jenis gaya, ya. Secara garis besarnya, gaya itu dibedakan jadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Sentuh itu artinya ya menyentuh, ya. Kalau tak sentuh tidak menyentuh. Ya, ini pengertiannya atau definisinya, ya. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada suatu benda dan terjadi sentuhan langsung pada bendanya, ya. Misalnya tadi orang yang mendorong gerobak, berarti tangan orang itu langsung menyentuh gerobak tadi itu. Kemudian ada juga gaya otot, ya, jenisnya ini. Gaya otot adalah gaya yang dimulakan oleh otot manusia maupun hewan, ya. Ini atlet yang mengangkat barbel, dia menggunakan gaya otot dari tangannya, ya. Kakinya juga berperang. Sedangkan tukang becak ini juga kakinya yang menggayuh dan tangannya memegang kendali. Kemudian yang kedua, jenis gaya sentuh itu adalah gaya pegas. Gaya pegas itu adalah gaya yang ditimbulkan oleh suatu benda yang bersifat elastis. Nah, ini yang sering anak-anak pakai mainan, ya, yaitu ketapel. Ini terbuat, talinya ini, ya, terbuat dari benda yang elastis, misalnya karet. Begitu juga busur panah. Ini memiliki sifat yang elastis. Elastis itu artinya lentur. Kemudian selanjutnya ada gaya gesek. Ya, gaya gesek ditimbulkan oleh sentuhan ataupun gesekan antara dua permukaan benda yang bergerak, ya. Contohnya ini adalah pemain sepatu roda, ya. Kemudian arahnya ke kanan pemain ini, ya, arah bendanya, arah sepatunya, sedangkan arah gaya geseknya ke kiri. Ingat, ya, arah gaya gesek itu
kerjanya selalu berlawanan dengan arah benda, sehingga gaya gesek ini dapat memperlambat bahkan menghentikan gerak benda. Kemudian contoh yang kedua ini anak yang naik sepeda ya. Anak-anak bisa lihat ini yang bergeser ini adalah ban ya, ban sepeda gayung ini dengan permukaan aspal, sehingga gaya gesek ada dua sebenarnya ya, ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Yang menguntungkan jelas ini ya, menyebabkan kita bisa berjalan, tapi di satu sisi juga merugikan karena ban sepeda kita jadi aus atau halus gitu ya. Berikutnya ada gaya tekan. Nah, gaya tekan ini adalah gaya berat benda yang bekerja suatu bidang secara tegak lurus. Selanjutnya kita pelajari gaya tak sentuh. Gaya yang bekerja pada suatu benda yang tidak terjadi sentuhan langsung pada benda tersebut. Ya, namanya aja tak sentuh, berarti tidak bersentuhan. Kemudian berikutnya ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat magnet. Ya, ini ada magnet U ya untuk menarik besi paku di sini contohnya. Kemudian di dalam peralatan kulkas juga menggunakan magnet, sehingga pintu ini bisa tertutup dengan baik karena ditarik oleh magnet ini ya. Tentunya kutubnya berbeda sehingga dia bisa tarik menarik. Kemudian berikutnya ada gaya listrik. Gaya listrik ini adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Kemudian selanjutnya ada gaya gravitasi. Gaya ini menyebabkan semua benda di bumi akan tertarik ke pusat bumi. Misalnya anak-anak sering perhatikan ya buah yang jatuh dari pohonnya. Di sini contohnya buah apel ya. Itu tertarik ke pusat bumi. Itu karena adanya gaya gravitasi. Begitu juga ketika anak melempar bola naik ya, nantinya akan turun lagi karena ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Nah, bagaimana caranya menggambar gaya? Gaya merupakan besaran vektor karena gaya memiliki besar atau nilai dan arah. Jadi gaya dapat digambarkan dengan diagram vektor berupa anak panah. Anak panah ini untuk menunjukkan arahnya ya. Dan ada resultan gaya. Apa yang disebut dengan resultan gaya? Jika ada dua buah gaya atau lebih yang bekerja pada sebuah benda, maka jumlah dari gaya-gaya tersebut dinamakan dengan resultan. Dilambangkan dengan R besar. Kemudian gaya yang segaris atau searah akan dijumlahkan. Ini cara melukis gaya searah, di mana resultannya itu dijumlahkan. Ini balok yang bekerja ada dua gaya, yaitu F1 dan F2. Karena dia searah, maka resultannya adalah F1 plus F2 atau dijumlahkan. Ya, keterangannya R itu adalah resultan gaya, satuannya Newton. Ya, ini adalah contoh gaya yang berlawanan arah ya.
keseluruhan gaya berlawanan arah. Nah, untuk memahami konsep tadi ya, kita coba dengan latihan soal. Yang pertama adalah dua orang anak yang mendorong sebuah lemari dengan gaya searah masing-masing 25 Newton dan 33 Newton. Ditanyakan berapakah keseluruhan gaya kedua anak tersebut. Ingat, ini adalah dua orang anak yang mendorong lemari dengan gaya searah, berarti sama ya. Kalau ke kanan, keduanya mendorong ke kanan. Terus penyelesaiannya anak-anak bikin diketahui dulu ya. F1 ya, anak pertama mendorong dengan gaya sebesar 25 Newton, kemudian anak kedua sebesar 33 Newton. Ditanya R ini adalah keseluruhan. Nah, untuk menjawabnya, kedua anak tersebut sama-sama mendorong lemari sehingga gayanya yang diberikan searah. Kalau searah, gaya yang bekerja berarti dijumlahkan, sehingga perumusannya adalah R sama dengan F1 tambah F2. Jadi 25 tambah 33, 58. Dan yang kedua, dua buah gaya masing-masing F1 12 Newton ke kanan. Ingat nih, F1-nya 12 Newton ke kanan dan F2-nya 8 Newton ke kiri. Tentukanlah besarnya dan arah gaya tersebut. Arah resultannya maksudnya ya. Penyelesaiannya bikin diketahui dulu. F1 12 Newton ke kanan, F2-nya 8 Newton ke kiri ya. Tadi ini F1-nya ke kanan ya. Sedangkan F2-nya 8 Newton ke kiri. Ditanyakan resultannya, berapa resultan gayanya. Ingat, ini arahnya berlawanan karena satunya ke kanan, satunya ke kiri. Karena berlawanan, anak-anak harus cari selisih dari kedua gaya tersebut. Ya, ini gambarnya. Ini yang ke kanan 12 Newton ya, isi anak panah karena besaran vektor ada arah dan nilai. Ini 12-nya nilai, anak panah ini arah. Kemudian F2 itu ke kiri, 8 Newton. Ini nilainya, anak panah ini arahnya. Ya, maka dikurangi ya. Maka caranya resultan sama dengan F1 min F2. Min ini selisih ya, karena berlawanan dia. Sehingga 12 kurang 8, 4 Newton ke kanan. Ya. Ini 4 Newton ke kanan. Ya. Kemudian berikutnya ada gaya berat. Berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Satuan berat juga sama, Newton, karena berat termasuk gaya ya. Kemudian yang kedua, massa adalah banyaknya materi yang terkandung pada suatu benda. Banyaknya materi penyusun benda tersebut maksudnya ya. Satuan dari massa adalah kilogram, disingkat menjadi kg. Nah, gaya berat dirumuskan secara matematis adalah W sama dengan M kali G, massa kali gravitasi bumi. Kalau kita ada di bumi ya, kalau di bulan nanti massa dikalikan dengan besarnya gravitasi bulan. Atau kalau dicari massa sama dengan gaya berat dibagi gravitasi. Ya, ini keterangannya. W itu gaya berat, satuannya Newton. M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Ya, beda dengan kecepatan ya. Kalau kecepatan meter per sekon, kalau percepatan itu meter per sekon kuadrat. Ya, kita lanjutkan dengan contoh soal. Sebuah batu mempunyai berat 100 Newton. Apabila percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, berapakah massa batu?
Nah, dalam penyelesaian ini anak-anak harus bikin diketahui dulu ya. Yaitu yang diketahui di soal adalah sebuah batu mempunyai berat diketahui, berarti W ya, yaitu sebesar 100 Newton. Apabila percepatan gravitasi bumi, ya percepatan, lambangnya A ya, atau G, itu 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanyakan masa M ya. Masih ingat rumusnya W ya, berat sama dengan massa kali gravitasi. Kalau ditanya massa, tinggal lama-lama mengubah saja. Massa sama dengan berat dibagi gravitasi, sehingga berat itu 100 ya, gravitasinya 10, berarti 100 per 10 sama dengan 10 kg. Jadi massa batu tersebut adalah 10 kg. Dan ingat, massa itu dimanapun besarnya adalah tetap. Ya, sekian anak-anak.